Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 576. Rara Wulan berhasil mendengarkan pesan pemimpin mereka yang sedang berperang tanding itu. Jika ia menjatuhkan perintah, maka para pengikutnya harus segera turun ke arena. Sebenarnya lah bahwa orang yang berperang tanding dengan Gelagah Putih itu sudah tidak berdaya untuk melawan. Ketika Gelagah Putih meloncat sambil memutar tubuhnya serta mengayunkan kakinya mendatar, maka kakinya itu telah menyambar kening lawannya. Demikian kerasnya, sehingga lawannya itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terlentang. Sulit baginya untuk segera bangkit. Punggungnya terasa sakit sekali, sehingga terdengar ia mengerang. Gelagah Putih ternyata tidak memburunya. Dibiarkannya orang itu menggeliat. Namun tiba-tiba Gelagah Putih itu mendengar orang itu bersuit nyaring. Gelagah Putih tidak tahu maksud isyarat itu. Tetapi ia sudah menduga bahwa akan terjadi kecurangan dalam perang tanding itu. Karena itu, ia pun justru bergeser surut untuk mengambil jarak. Namun sebelum segala sesuatunya terjadi, Rara Wulan telah melangkah ke tengah arena sambil berkata, "Nah, pemimpin kalian telah memberikan isyarat itu. Bukankah ia berpesan, jika terdengar isyarat agar kalian turun ke arena, dan tidak menghiraukan lagi ketentuan dan paugeran yang berlaku bagi perang tanding? Bahwa dengan demikian maka kalian tidak perlu lagi berpijak pada sifat seorang satria dan mengesampingkan harga diri?" Tetapi orang yang kesakitan itu pun berteriak, "Jangan dengarkan! Bunuh orang itu! Bunuh anak Pangeran Renapati, dan bunuh perempuan itu pula." Para pengikutnya pun segera bersiap. Dua orang di antara mereka mendekati pemimpin mereka yang kesakitan, kemudian membantunya untuk bangkit berdiri. Beberapa orang pun kemudian berusaha untuk mengepung Gelagah Putih. Tetapi karena Rara Wulan sudah berdiri di arena, maka ia pun berada pula di dalam kepungan. Apalagi pemimpin mereka telah memerintahkan kepada para pengikutnya untuk membunuh laki-laki dan perempuan yang mengaku pelindung anak yang berada di dalam kandungan, dan yang akan dibunuhnya pula. Bahkan ibunya pun tentu akan ikut mati pula. Namun orang-orang yang mengepung itu pun menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Rara Wulan menyingsingkan kain panjangnya, sehingga ia pun kemudian telah mengenakan pakaian khususnya. Marilah kita lupakan perang tanding yang masih belum tuntas. Tetapi yang akan mati di arena ini pun menjadi semakin banyak. Bukan hanya orang yang mendendam itu saja, tetapi juga para pengikutnya. Pemimpin sekelompok orang yang sudah bangkit berdiri itu pun kemudian bertanya dengan suara serak, "Kau juga akan ikut campur dalam pertempuran ini? Sebaiknya kau menepi. Kalau tidak, maka kau akan lebih dahulu mati. Sebelum anak yang masih di dalam kandungan itu serta orang yang mengaku pelindungnya itu, maka kaulah yang akan lebih dahulu mati. Aku sudah siap untuk menghadapi kemungkinan apapun. Namun aku masih memberi kalian kesempatan. Sebaiknya kalian tidak melanjutkan niat buruk itu, karena jika kalian akan melanjutkannya, maka kalianlah yang akan mengalami kesulitan. Persetan. Bunuh mereka. Jangan ragu-ragu. Aku datang untuk membalas dendam. Niatku itu harus dapat aku lakukan." Para pengikutnya itu pun tidak menunggu lagi. Dalam jumlah yang jauh lebih banyak, mereka memperhitungkan bahwa mereka akan dengan cepat menyelesaikan tugas itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian saling mendekat. Mereka sudah terbiasa bertempur berpasangan. Karena itu mereka sudah tidak merasa canggung lagi berpasangan menghadapi orang-orang yang datang untuk membalas dendam itu. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan tetap saja berhati-hati. Pemimpin kelompok itu memiliki ilmu yang tinggi. Mungkin ada pula di antara pengikut-pengikutnya itu yang berilmu tinggi pula. Dengan demikian, maka sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah bersiap sepenuhnya menghadapi lawan-lawannya. Satu dua orang di antara mereka mulai menyerang meskipun dengan ragu-ragu. Mereka sadar bahwa setidaknya seorang di antara kedua orang itu telah mengalahkan pemimpin mereka yang selama ini mereka banggakan. Sementara perempuan yang kemudian mendampinginya itu nampaknya demikian yakin pula dengan kemampuannya. Sejenak kemudian pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Satu-satu para pengikut orang yang mendendam itu pun terjun ke medan pertempuran. Dengan garangnya mereka menyerang Gelagah Putih dan Rara Wulan dari segala arah. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan adalah dua orang yang berilmu sangat tinggi.
Karena itu, meskipun mereka menghadapi banyak orang sekaligus, namun mereka tidak segera mengalami kesulitan. Bahkan setiap kali lawan-lawannya itu pun telah terlempar dari arena. Meskipun mereka berusaha untuk segera bangkit dan kembali ke arena, namun mereka masih harus menahan sakit di tubuh mereka. Orang yang mendendam yang berniat membunuh anak yang masih berada di dalam kandungan itu pun tidak mampu lagi berbuat banyak. Serangan-serangan gelagah putih yang ditujukan kepadanya semakin sering mengenainya, sehingga tulang-tulangnya serasa berpatahan. Di halaman rumah nenek pengantin perempuan itu telah terjadi ketegangan yang sangat mencekam. Mereka tidak mengenal siapakah kedua orang yang menyatakan dirinya sebagai pelindung anak Pangeran Renapati yang masih berada dalam kandungan itu. Hanya penunggu Banjar itulah yang pernah melihat kedua orang itu. Kedua orang itu telah datang ke Banjar Padukuhan untuk minta izin menginap. Tetapi mereka sama sekali tidak menyebutkan bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan Pangeran Renapati. Bahkan penunggu Banjar itulah yang bercerita kepada mereka tentang Pangeran Renapati serta anak yang masih dalam kandungan itu. Demikianlah, pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Para pengikut orang yang mengaku mendendam itu tidak berhasil melindungi pemimpinnya, yang sudah hampir tidak berdaya karena serangan-serangan gelagah putih. Bahkan ketika kemudian orang itu menarik senjatanya, demikian pula para pengikutnya, mereka tidak dapat berbuat banyak. Orang yang mengaku melindungi anak yang masih berada dalam kandungan itu telah mempergunakan ikat pinggangnya sebagai senjata, sementara istrinya bersenjatakan selendangnya yang mampu mematuk seperti hentakan tongkat baja. Demikianlah, maka orang yang menyatakan diri mendendam kepada anak yang masih berada di dalam kandungan itu pun telah berusaha menghentakkan kemampuannya yang tersisa, sambil berteriak lantang. Cepat! Bunuh mereka! Bunuh anak itu! Tetapi mereka tidak sempat melakukannya. Seorang yang berusaha meloncat naik tangga pendapa untuk menyerang perempuan yang sedang mengikuti upacara pernikahan yang kacau itu, telah terlempar dan terbaring pingsan demikian ia membentur salah satu tiang pendapa. Namun akhirnya ternyata orang yang menyatakan diri mendendam karena ayahnya telah dibunuh oleh Pangeran Renapati itulah yang berusaha naik ke pendapa. Tetapi Rara Wulan pun dengan cepat telah berdiri di sebelah perempuan yang sedang mengandung anak Pangeran Renapati itu. Namun ternyata orang itu tidak menyerang perempuan itu. Ia justru menyerang pengantin laki-laki yang menyaksikan pertempuran itu dengan sangat tegang. Tiba-tiba, di luar dugaan, orang yang mendendam itu telah menjulurkan pedangnya menukik menghunjam di dada pengantin laki-laki itu. Kau telah menjerumuskan aku, geram orang yang sudah tidak berdaya itu. Hentakan pedangnya adalah sisa tenaganya yang terakhir. Sementara tubuhnya sendiri telah terluka silang melintang oleh sentuhan ikat pinggang gelagah putih, meskipun para pengikutnya berusaha untuk melindunginya. Pengantin laki-laki itu tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Namun ia pun masih bertanya dengan suara sendat. Kenapa kau bunuh aku, Darah menyembur dari luka di dadanya. Namun sejenak kemudian ia pun jatuh berguling. Sementara itu, orang yang mengaku mendendam dan akan membunuh anak dalam kandungan itu masih berdiri, meskipun tidak lagi dapat tegak. Ketika tubuhnya berguncang, maka ia pun berkata, laki-laki itulah yang telah mengupah aku untuk membunuh pengantin perempuan yang sudah mengandung itu. Sebenarnya ia tidak mau menerima seorang perempuan yang telah mengandung, tetapi ia menginginkan harta benda peninggalan Pangeran Renapati. Karena itu maka ia pura-pura bersedia menikahinya. Tetapi ia telah minta pada malam pernikahannya aku datang untuk membunuh perempuan itu. Jadi bukan karena kau mendendamnya, bertanya gelagah putih. Tidak. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan perempuan itu. Laki-laki itu mengupahku dan mengatakan bahwa tidak akan ada yang akan mencegahnya. Ternyata anak dalam kandungan itu mempunyai sepasang pelindung yang tidak mampu kami kalahkan, meskipun kami datang dengan sekelompok orang upahan. Jadi kenapa kau pura-pura tidak tahu di mana perempuan itu berada, dan datang ke Banjar itu lebih dahulu? Pengantin laki-laki itu ingin menghilangkan jejak. Mendengar pembicaraan itu, pengantin perempuan itu pun menjerit. Namun kemudian ia pun jatuh pingsan. Sementara itu, laki-laki yang gagal membunuh itu masih berdiri meskipun terhuyung-huyung. Tubuhnya pun sudah menjadi sangat lemah, darah telah mengalir dari goresan-goresan lukanya. Bahkan ada lukanya yang dalam menganga, sementara darah mengalir dengan derasnya. Akhirnya laki-laki itu tidak dapat lagi bertahan.
Tubuhnya pun kemudian rebah di lantai pendapa rumah nenek pengantin perempuan itu. Ketegangan menjadi semakin mencengkam. Beberapa orang upahan pun terbaring di halaman. Mereka merasa sangat sulit untuk dapat bangkit berdiri, karena tulang-tulangnya yang terasa sangat nyeri, serta ada pula yang nafasnya bagaikan tersumbat di dadanya. Sejenak Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri termangu-mangu. Beberapa orang perempuan berusaha menyadarkan pengantin perempuan yang pingsan. Ki Bekel, Ki Jagabaya, para bebahu yang hadir serta mereka yang berada di halaman itu pun masih termangu-mangu sejenak. Baru kemudian Gelagah Putih itu pun bertanya kepada Ki Bekel. Apakah aku berbicara dengan Ki Bekel? Iya, Ngger. Aku Bekel Padukuhan ini. Ini adalah Ki Jagabaya, dan sebagian besar para bebahu ada di tempat ini pula. Tolong, Ki Jagabaya. Perintahkan untuk mengumpulkan orang-orang yang datang bersama orang yang mengaku mendendam kepada Pangeran Renapati, tetapi ternyata bahwa ia adalah orang yang diupah untuk membunuh pengantin perempuan itu, oleh calon suaminya sendiri. Lihat pula, apakah calon pengantin laki-laki itu telah terbunuh. Demikian pula orang yang datang diupah untuk membunuh calon pengantin perempuan itu. Baik, Ngger, berkata Ki Jagabaya yang kemudian menjadi sibuk. Orang-orang upahan itu pun kemudian dikumpulkan di tangga pendapa. Yang tidak mampu berjalan, telah dipapah oleh orang-orang padukuhan yang sedianya menghadiri upacara pernikahan itu. Namun ternyata bahwa pemimpin mereka telah tidak bernyawa lagi, sebagaimana pengantin laki-laki. Ki Bekel, berkata Gelagah Putih kemudian. Ki Bekel dan Ki Jagabaya dan para bebahu sudah dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Siapa sebenarnya yang telah merancang kekacauan ini? Pengantin laki-laki yang serakah itu menginginkan harta benda yang ditinggalkan oleh Pangeran Renapati. Tetapi ia tidak ingin menikah dengan seorang perempuan yang telah mengandung. Persoalan ini tidak dapat Ki Bekel biarkan saja. Ki Bekel harus ikut membantu mencari penyelesaiannya. Ki Bekel dan para bebahu sebaiknya berusaha mempertemukan perempuan yang sudah mengandung itu dengan laki-laki yang bersedia menerimanya apa adanya. Bukankah perempuan itu sudah tidak merahasiakan lagi bahwa dirinya sudah mengandung? Iya, Ngger. Kami akan membantunya. Ki Bekel dan para bebahu pun harus mengubur pengantin laki-laki yang telah berkhianat itu. Tetapi untunglah segala sesuatunya belum terlanjur. Jika saja pernikahan ini sudah berlangsung, kemudian pengantin laki-laki itu baru mengupah orang untuk membunuh istrinya, keadaan akan lebih sulit lagi diatasi. Namun ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Kalau keluarga pengantin laki-laki itu menghendaki melakukan upacara penguburan sendiri, serahkan saja kepada mereka. Baik, Ngger. Kami sendiri tidak dapat menunggui penyelesaian dari peristiwa ini. Kami harus segera pergi. Pergi kemana, Ngger? Aku harus segera melapor kepada Pangeran Renapati bahwa hal seperti ini telah terjadi di sini. Apakah Pangeran Renapati akan marah? Itulah yang harus kami usahakan, agar Pangeran Renapati tidak marah. Untunglah bahwa putranya yang masih berada dalam kandungan itu tidak mengalami cedera. Jika saja orang itu terlanjur membunuh perempuan yang akan menikah itu, maka kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Kami mengucapkan terima kasih atas tindakan yang cepat Kisanak lakukan. Baiklah. Sekarang kami minta diri. Kami tidak boleh terlambat. Pangeran Renapati harus mendengar peristiwa ini dari mulut kami sendiri. Lalu, bagaimana dengan orang-orang ini? Orang-orang yang menjadi pengikut dari pemimpinnya yang telah mati itu? Biarlah mereka pergi, setelah mereka membantu kalian menguburkan pemimpinnya itu. Tetapi biarlah mereka mendengar apa yang aku katakan. Jika terjadi sesuatu dengan perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya itu, maka mereka dan keluarga mereka akan kami tumpas habis. Tidak seorang pun yang dapat bersembunyi dari penglihatan Pangeran Renapati, meskipun Pangeran Renapati sekarang tidak tahu siapakah mereka. Meskipun demikian, aku minta Ki Bekel dan Ki Jagabaya berusaha mengetahui tempat tinggal mereka. Baik, Kisanak. Sementara aku pergi, aku titipkan perempuan itu kepada Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Usahakan agar ia mendapatkan seorang suami yang baik, yang benar-benar bersiap menerimanya apa adanya, seutuhnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian minta diri kepada orang-orang yang ada di pendapa dan di halaman rumah itu. Sementara pengantin perempuan itu masih baru saja sadar,
sehingga ia tidak tahu apa yang telah dibicarakan oleh Gelagah Putih dengan Ki Bekel dan para bebahu. Demikian aku bertemu dan melaporkan peristiwa ini, aku akan segera kembali, berkata Gelagah Putih. Sebelum Gelagah Putih meninggalkan tempat itu, ia masih sempat mengancam orang-orang yang ikut bersama pemimpinnya yang akan membunuh perempuan yang akan menikah itu. Demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan beranjak, maka penunggu Banjar itu pun mendekatinya sambil berkata, "Aku minta maaf atas penerimaanku yang tidak memadai." "Akulah yang harus mengucapkan terima kasih," sahut Gelagah Putih sambil tersenyum. "Kalian sudah berbuat sangat baik kepada kami. Sayang bahwa kami harus segera pergi. Tetapi pada kesempatan lain, kami akan singgah." Penunggu Banjar itu masih mencoba mencegahnya. "Kenapa tidak besok pagi saja, Kisanak? Kalian berdua dapat melanjutkan bermalam di Banjar itu." "Sudah aku katakan, bahwa aku harus secepatnya menemui Pangeran Renapati. Sebelum Pangeran mendengar dari orang lain, maka sebaiknya Pangeran itu mendengar dari aku sendiri." Penunggu Banjar itu tidak dapat mencegahnya. Ia hanya dapat memandang Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan keluar dari regol halaman. Sementara itu, sudah terdengar ayam jantan berkokok di dini hari. Ki Bekel pun kemudian sibuk membenahi tempat upacara pernikahan yang menjadi kacau, bahkan telah terjadi pembunuhan pula. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan meninggalkan padukuhan itu. Di dinginnya malam, Rara Wulan itu berdesis. "Daripada berjalan malam hari yang dingin, sebenarnya lebih enak tidur di Banjar. Bahkan besok pagi, kita tentu mendapat minuman hangat, dan bahkan mungkin makan pagi, sebelum berangkat meninggalkan Banjar itu." Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Kita harus bermain dengan baik. Laki-laki itu memang harus mendapat hukuman yang berat. Ternyata orang upahannya sendirilah yang telah membunuhnya." Peristiwa yang terjadi di padukuhan ini agaknya mempertegas watak Pangeran Renapati. Laki-laki itu telah menodai seorang gadis padukuhan yang tentu lugu, jujur dan mungkin sedikit bodoh karena kurang pengalaman. Kemudian gadis itu ditinggalkannya begitu saja. Ia memang meninggalkan uang, tetapi sebenarnya itu tidak cukup. Untunglah kita melihat kecurangan yang sangat menyakitkan itu, sehingga kita dapat mencegahnya. Jika tidak, maka nasib perempuan yang mengandung itu akan menjadi sangat malang. Sebagian dari kesalahan yang menyebabkannya, harus ditimpakan kepada orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Ya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Kita semakin condong berpendapat bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati memang bukan orang yang baik, sehingga mungkin kepergiannya ke timur memang berniat kurang baik. Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Namun kemudian Rara Wulan itu pun berkata, "Apakah tidak sebaiknya kita berhenti untuk menghabiskan malam ini? Jarak kita belum cukup jauh dari padukuhan itu." Rara Wulan menarik nafas panjang. Sementara itu keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka di gelapnya malam menuju ke arah timur. Namun menjelang fajar keduanya sempat beristirahat sejenak. Mereka duduk di tanggul sebuah sungai kecil, bersandar sebatang pohon. Ketika langit menjadi merah, maka mereka pun telah turun ke sungai untuk mencuci muka dan berbenah diri. Sebelum matahari terbit, mereka sudah melanjutkan perjalanan mereka. Udara masih terasa dingin. Burung-burung liar bernyanyi dengan suaranya yang nyaring menyambut matahari yang bakal terbit. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berjalan di sejuknya udara pagi hari, sambil memperhatikan langit bersih yang menjadi semakin semburat merah. Semakin lama jalan yang dilaluinya pun menjadi semakin ramai. Beberapa orang yang turun ke jalan agaknya akan pergi ke pasar, selagi masih pagi. Sebagian dari mereka membawa hasil kebun mereka yang agaknya akan dijual di pasar. Pisang setandan. Daun pisang beberapa lipatan. Uwi panjang, empon-empon, dan ada pula yang membawa daun lembayung, daun kangkung, daun so beberapa ikat, serta kacang panjang dan melinjo. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun ikut pula bersama iring-iringan orang yang akan pergi ke pasar itu. Sebelum matahari terbit, mereka telah mendekati pintu gerbang sebuah pasar yang cukup ramai. Meskipun hari masih pagi, tetapi pasar itu sudah menjadi cukup ramai. Orang-orang yang akan menjual hasil kebun mereka telah menggelar dagangannya mereka. Sementara itu, beberapa orang pembelinya sudah berdatangan.
Mereka yang dapat langsung membeli dari para petani dari kebun mereka sendiri harganya tentu sedikit lebih murah, daripada mereka membeli di tempat tengkulak yang mengumpulkan hasil bumi itu serta menjualnya lagi untuk mendapatkan untung. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berhenti sejenak di depan pintu gerbang pasar. Semakin lama pasar itu menjadi semakin ramai. Para pedagang yang lebih besar pun sudah berdatangan serta menggelar dagangan mereka, yang terdiri dari berbagai jenis barang. Di sudut, pandai besi sudah mulai mengatur bengkelnya. Mereka pun kemudian menyalakan perapian mereka, karena mereka segera akan mulai dengan kerja mereka. Para penjual kain pun telah menggelar berbagai macam kain lurik. Dari yang kasar sampai yang halus. Dari yang bergaris-garis besar sampai yang bergaris halus. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak singgah di pasar itu. Mereka hanya berhenti sebentar. Nasi Megana yang masih mengepul memang menarik perhatian mereka, tetapi mereka masih belum ingin makan lagi. Sejenak kemudian mereka pun meninggalkan pasar itu. Mereka meneruskan perjalanan mereka ke arah timur. Di jalan yang mereka lalui, mereka berpapasan dengan orang-orang yang akan pergi ke pasar, yang nampaknya untuk berbelanja. Sementara itu, matahari pun telah mulai memanjat langit. Sinarnya yang ceria memancar ke puncak bukit-bukit kecil yang ada di hamparan ngarai yang luas. Bulak-bulak panjang yang membentang nampak hijau membentang. Sekali-sekali nampak padukuhan yang muncul dari tebaran tanaman yang hijau. Namun di sisi yang lain, bukit-bukit kecil muncul dari permukaan, bagaikan sebuah pulau yang mengapung di lautan. Jalan-jalan pun nampak menjadi semakin ramai. Selain orang yang pergi dan pulang dari pasar, beberapa orang nampak pergi ke sawah. Di saat sedang musimnya orang yang membersihkan rerumputan liar di antara tanamannya, maka banyak para petani yang memerlukan pergi ke sawah mereka, agar tanaman mereka tidak terganggu oleh rumput-rumput liar yang tumbuh di antaranya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berjalan terus melintasi bulak dan padukuhan. Sementara matahari pun memanjat langit semakin tinggi. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan mulai menjadi haus dan lapar, maka mereka pun telah singgah di sebuah kedai, di antara beberapa kedai yang berdiri berjajar di depan sebuah pasar yang besar. Kedai itu pun terhitung kedai yang cukup ramai. Namun sebelum memasuki kedai itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat memperhatikan beberapa orang yang sudah ada di dalamnya. Agaknya kedai ini bukan kedainya orang-orang kaya, desis Gelagah Putih. Dengan demikian maka keduanya pun kemudian memasuki kedai itu, dan seperti biasanya, jika masih ada, mereka memilih tempat di sudut. Ternyata para pelayan kedai itu pun bersikap ramah kepada tamu-tamunya. Mungkin pemilik kedai itu sempat mengajari mereka agar mereka memelihara hubungan baik dengan para langganan, agar para langganan itu tidak lagi ke kedai yang lain. Dalam persaingan yang nampaknya cukup ketat, kedai-kedai itu pun harus menunjukkan beberapa kelebihannya. Mungkin masakannya, mungkin tempat duduknya, dan mungkin pelayanannya. Gelagah Putih pun kemudian telah memesan makan dan minuman hangat bagi dirinya dan Rara Wulan. Dengan cepat para pelayan itu pun segera menghidangkan pesanan itu, sehingga Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak perlu menunggu terlalu lama. Demikian pula para tamu yang lain pun telah dilayani dengan cepat pula. Sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan sedang minum dan makan, tiba-tiba saja seorang di antara para tamu itu bertanya kepada pemilik kedai, yang sedang sibuk menyiapkan pesanan tamu-tamunya itu. "Kakang, agaknya Kakang kurang beruntung, bahwa seorang pangeran dari Mataram yang berkelana seorang diri tidak singgah di kedaimu ini, tetapi singgah di kedai sebelah." Pemilik kedai yang sedang sibuk itu sempat tertawa dan menjawab, "Ya, agaknya kami kurang beruntung. Tetapi kami telah terpercik oleh keberuntungan yang dibawa pangeran dari Mataram itu." Kedai di sebelah memang bertambah besar, karena cerita tentang pangeran yang singgah itu segera tersebar. Banyak orang yang ingin tahu, apa yang menyebabkan seorang pangeran yang berkelana seorang diri singgah di kedai itu. Namun karena kedai itu selalu penuh, maka orang-orang yang tidak mendapatkan tempat telah memilih singgah di kedai ini, atau di kedai di sebelah lain. Orang itu tertawa. Katanya, peristiwa itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Tetapi gemanya sampai sekarang masih terdengar. Kemarin aku sempat singgah di kedai itu. Tetapi aku tidak menemukan kelebihan apa-apa di kedai itu. Aku masih tetap menganggap bahwa nasi langgi di kedai ini lebih enak dibanding dengan nasi langgi di kedai sebelah. Di sini nasi langginya diberi abon, telur dadar yang dipotong halus,
serta yang tidak dapat ditandingi adalah sambal lombok gorengnya yang diberi ranti dan udang. Pemilik kedai itu tertawa. Katanya, "Terima kasih." Sementara itu, seorang yang lain lagi tiba-tiba saja menyahut. "Ya, nasi langgi di kedai inilah yang membuat aku tidak mau beranjak. Tetapi sekali-sekali jika aku ingin makan nasi tumpang, maka aku akan singgah di kedai yang berada di ujung. Nasi tumpangnya tidak ada yang dapat menyamainya. Daging lidah lembutnya telah membuat aku ketagihan." Orang-orang yang ada di kedai itu tertawa. Sementara itu Gelagah Putih pun bertanya kepada Rara Wulan. "Apakah kau sudah kenyang?" "Sudah." "Kenapa?" "Kita tidak memesan nasi langgi. Kita justru memesan nasi Megana." "Kalau Kakang mau memesan nasi langgi, silahkan. Tetapi perutku tentu tidak akan muat." "Baiklah. Lain kali aku akan singgah di kedai ini untuk memesan nasi langgi, dengan sambal lombok goreng dengan ranti dan udangnya." Rara Wulan tertawa. Tetapi ia pun bertanya, "Kenapa harus menunggu? Jangan habiskan nasi Megana itu. Kemudian Kakang memesan nasi langgi." "Tetapi sebenarnya aku ingin singgah di kedai sebelah. Bukankah kita ingin mendengar cerita tentang Pangeran Renapati itu lebih banyak?" Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Jika kita singgah di kedai sebelah sekarang, maka tentu akan menarik perhatian orang. Mereka yang melihat kita berada di sini, kemudian berpindah ke kedai sebelah, tentu bertanya-tanya. Justru setelah ada yang berbicara tentang seorang pangeran yang berkelana seorang diri." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sementara itu, seorang yang lain berkata kepada pemilik kedai itu, "Kakang, menurut pendengaranku, pangeran itu adalah seorang yang sangat baik. Ia membayar jauh lebih banyak dari pesanan minum dan makannya." "Mungkin saja, Adi. Tetapi bukankah tidak sewajarnya kita menjadi iri hati? Apalagi kepada tetangga sendiri. Rezeki itu memang memilih orang yang akan memiliki. Bukan sebaliknya. Betapapun kita memburunya, kalau belum saatnya rezeki itu menjadi milik kita, maka rezeki itu akan luput. Tetapi seharusnya kita mensyukuri apa yang kita terima." Ya, orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu orang yang lain berkata, "Tetapi yang memugar pintu gerbang pasar serta memberikan pertanda di sebelah pintu gerbang itu bukan pangeran yang berhenti di kedai sebelah." "Ya," seseorang menyahut. "Itu lain lagi. Yang memugar pintu gerbang pasar itu adalah Pangeran Jayaraga. Seorang pangeran yang akan bertugas di Panaraga. Di pasar itu, Pangeran Jayaraga berkenan berhenti karena keluarganya merasa lapar dan haus." "Kenapa di pasar? Kenapa tidak di kedai-kedai ini?" "Mereka sudah terlalu sering singgah di kedai yang jauh lebih baik dari kedai-kedai ini. Karena itu mereka justru ingin berhenti di pasar. Minum dawet cendol serta membeli nasi tumpang atau nasi Megana yang jarang mereka jumpai." Orang-orang itu pun kemudian berhenti sejenak. Seorang di antara mereka bangkit berdiri. Membayar makan dan minumnya, kemudian minta diri. Seorang kawannya pun telah bangkit pula sambil berkata, "Tunggu. Kita pulang bersama-sama." Orang itu pun segera membayar pula dan kemudian keluar menyusul kawannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah selesai makan dan minum. Mereka pun kemudian meninggalkan kedai itu pula setelah membayar harga makan dan minum mereka. Namun, demikian mereka keluar dari kedai itu, maka Gelagah Putih pun berkata, "Kita lihat pintu gerbang pasar itu." Keduanya pun kemudian telah pergi ke pintu gerbang pasar itu, untuk melihat pintu gerbang yang memang nampak lebih baik dari pintu gerbang pasar pada umumnya. "Nah, sekarang kita berhenti sambil membeli minuman hangat di sudut pasar itu. Kau lihat orang menjual wedang jahe atau wedang serai itu?" Rara Wulan mengangguk. Ia tahu bahwa Gelagah Putih ingin berbicara dengan penjual wedang jahe itu tentang pintu gerbang yang belum lama diperbarui itu. Sejenak kemudian, keduanya sudah duduk di sebuah lincak bambu di depan seorang penjual wedang jahe. Di sebelah penjual wedang jahe itu terdapat sebuah kuali di atas perapian, yang menjaga agar wedang jahe itu tetap panas. Sambil menghirup wedang jahe, maka Gelagah Putih memang bertanya kepada penjual wedang jahe itu. "Bibi, nampaknya gerbang pasar itu baru saja diperbaiki?" "Ya, Ger," jawab penjual wedang jahe itu.
Ketika itu seorang pangeran dari Mataram dengan pengiringnya lewat di depan pasar ini. Entah mimpi apa orang-orang sepasar ini, bahwa ternyata sang pangeran pun berhenti. Sang pangeran segera meloncat turun dari kudanya dan diikuti oleh para pengiringnya. Tandu-tandu yang ada di dalam iring-iringan itu pun berhenti pula. Sekelompok prajurit segera bersiaga di depan, di belakang dan di sebelah menyebelah iring-iringan itu. Apa yang dilakukan oleh sang pangeran? Beberapa orang putri dari dalam tandu ingin turun pula. Nampaknya mereka merasa letih duduk di dalam tandu. Apalagi para emban dan pelayan yang naik pedati. Mereka pun nampak kelelahan. Sementara itu, agaknya beberapa orang keluarga pangeran dari Mataram yang lapar itu tiba-tiba ingin mencicipi minuman dan makanan yang ada di pasar ini. Orang itu berhenti sejenak ketika ada seorang yang membeli wedang serai dengan pemanis gula kelapa. Namun kemudian ia bercerita terus. Pasar ini menjadi geger. Orang sepasar ingin melihat pangeran, putra-putranya serta para putri keraton. Agaknya sambutan yang sangat meriah dari orang-orang yang berada di pasar itu sangat berkenan di hati pangeran dari Mataram itu. Selain membayar harga minuman dan makanan dengan berlebihan, pangeran itu pun telah memanggil Ki Bekel dan para bebahu padukuhan ini. Ternyata pangeran itu telah memberikan uang kepada Ki Bekel untuk membangun pintu gerbang pasar ini sebagai satu petilasan, bahwa pangeran itu pernah singgah di pasar ini bersama keluarganya ketika sedang dalam perjalanan ke Panaraga. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Perjalanan Pangeran Jayaraga memang mudah sekali dilacak. Apalagi pangeran itu kini sudah berada di istana Kadipaten Panaraga sebagaimana seharusnya. Namun dugaannya tentang orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu ternyata keliru. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengira bahwa mereka akan mengalami kesulitan melacak perjalanan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Namun ternyata orang itu pun meninggalkan jejak di sepanjang jalan yang dilewatinya, sehingga Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tidak mengalami kesulitan pula untuk melacaknya. Tetapi di pasar itu dan di sekitarnya, orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu tidak meninggalkan tetenger apapun, kecuali bahwa ia telah singgah di sebuah kedai serta menyatakan diri bahwa ia adalah seorang pangeran yang lelana tanpa kanti. Namun ternyata penjual wedang jahe itu pun tahu juga, bahwa di samping Pangeran Jayaraga yang menempuh perjalanan bersama keluarganya menjelang tugasnya di Panaraga, maka seorang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati telah berkelana seorang diri. Kepada orang-orang di sekitar pasar ini, Pangeran Renapati mengatakan bahwa tugas yang diembannya sangat berbeda. Jika Pangeran Jayaraga akan mengemban tugas sebagai penguasa di Panaraga berdasarkan atas tatanan pemerintahan, maka Pangeran Renapati telah mengemban tugas untuk menyelamatkan tatanan kehidupan dalam hubungan serta kepentingan antar sesama. Tetapi terus terang aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Pangeran Renapati itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, "Bibi, apalagi kami yang terhitung masih muda ini? Kami tentu tidak mengerti apa yang dimaksud Pangeran Renapati itu." Penjual wedang jahe itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Aku juga tidak merenunginya terlalu lama. Bagi kami, pokoknya kedua orang pangeran itu sedang mengemban tugas yang baik bagi seluruh rakyat." "Ya, itulah yang penting," sahut Rara Wulan. "Bagaimana Bibi dapat merasakan meningkatnya kesejahteraan hidup, sehingga hasil penjualan wedang jahe dan wedang serai ini akan dapat berarti bagi keluarga Bibi?" Iya, Nger. Aku berharap bahwa hasilnya akan dapat menambah hasil sawah kami yang hanya selebar lidah cicak. Sementara di samping bertani, suamiku telah mencoba mencari keberuntungan menjadi belandong yang bekerja di sela-sela pekerjaannya di sawah. Mudah-mudahan tugas yang diemban oleh kedua pangeran itu memberikan arti bagi kesejahteraan hidup Bibi." Penjual wedang jahe itu menarik nafas panjang. Arti bagi kesejahteraan hidup Bibi. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian membayar harga minuman mereka. Keduanya pun minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Namun ketika mereka sampai di pintu gerbang pasar yang baru itu, mereka tertarik melihat sekelompok orang sedang berkerumun. Nampaknya telah terjadi ketegangan antara beberapa orang yang ada di kerumunan orang banyak itu. "Ki Bekel benar," desis seseorang. "Pintu gerbang itu dibangun di atas perintah Pangeran Jayaraga yang sekarang berkuasa di Panaraga.
Bagaimana mungkin ia dapat dianggap bersalah bahwa ia tidak melaporkan pembangunan pintu gerbang pasar ini? Sebenarnya lah seorang yang rambutnya sudah ubanan berusaha untuk menjelaskan bahwa pintu gerbang itu dibangun atas kehendak Pangeran Jayaraga. Pangeran Jayaraga itu pula lah yang membiayainya. Bahkan Pangeran Jayaraga itu pula lah yang telah mengirimkan beberapa orang yang terampil untuk memimpin pembuatan pintu gerbang yang bagus itu. Kau dapat saja membuat dongeng yang menarik, Ki Bekel. Tetapi seharusnya kau melaporkannya lebih dahulu kepada Ki Demang. Ki Demang kemudian melapor kepada Ki Panji Wirataruna di Ngadireja. Ki Panjilah yang selanjutnya akan membuat kesepakatan dengan Pangeran Jayaraga. Itu tidak mungkin. Tidak ada waktu. Utusan Pangeran Jayaraga itu waktunya sangat sempit. Mereka datang dan langsung merencanakan pembuatan pintu gerbang itu. Kemudian dibantu oleh beberapa orang yang dianggap terampil di padukuhan ini, mereka pun membuat pintu gerbang itu. Kau telah melampaui kuasa Ki Panji. Kau memang penjilat, Ki Bekel. Kau sekarang berusaha menjilat Pangeran Jayaraga yang berkuasa di Panaraga. Tetapi Panaraga masih jauh. Kuasanya tidak akan begitu terasa sampai di Bini. Kau tidak dapat berbuat begitu, Ki Lurah, berkata orang yang sebaya dengan Ki Bekel. Tubuhnya pun masih nampak kokoh seperti Ki Bekel pula, meskipun ia juga sudah ubanan. Aku tidak merasa dilampaui oleh Ki Bekel, meskipun aku demang di daerah ini. Kalau Pangeran Jayaraga waktu itu berhadapan langsung dengan Ki Bekel, kemudian turun perintahnya, apakah mungkin Ki Bekel minta waktu untuk menghubungi aku dan kemudian menghadap Ki Panji lebih dahulu? Sementara orang-orang yang dikirim oleh Pangeran Jayaraga sudah mulai bekerja. Katakan waktu itu kalian tidak sempat melakukannya. Apakah sesudah itu kalian memberikan laporan kepada Ki Panji? Kami memang belum melaporkannya, Ki Lurah. Tetapi apakah itu perlu sekali? Justru gerbang pasar yang dianggap sebagai satu kenangan ini sudah berdiri. Tetapi lurah prajurit itu berkata dengan nada semakin tinggi. Kalian jangan terlalu banyak alasan. Di mata kami, kalian telah melakukan satu kesalahan yang besar. Kalian telah meremehkan Ki Panji di Ngadireja. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ki Lurah? Bertanya Ki Demang. Meskipun pembuatan pintu gerbang pasar ini tidak kalian laporkan, bukan berarti bahwa kalian tidak perlu membayar pajaknya. Selain pajak yang seharusnya kalian bayar, maka kalian pun harus membayar denda, karena aku harus menyisihkan waktu datang kepada kalian. Kenapa Ki Panji tidak memungut pajak itu kepada Pangeran Jayaraga? Karena Pangeran Jayaraga lah yang membangun pintu gerbang itu? Apakah kau sudah gila, bahwa aku harus memungut pajak itu pada Pangeran Jayaraga? Kalianlah yang menikmati hasil kerja yang ditinggalkan oleh Pangeran Jayaraga. Jadi kalianlah yang harus membayar. Pangeran Jayaraga sudah mengeluarkan uang untuk membangun pintu gerbang itu. Jadi tidak patut kalau Pangeran Jayaraga pula yang harus mengeluarkan uang untuk membayar pajaknya. Karena itu maka kalianlah yang harus membayar, Ki Bekel dan Ki Demang. Berapa pajak itu harus kami bayar? Bertanya Ki Demang. Sebesar biaya pembuatan pintu gerbang ini. Hei! Ki Demang dan Ki Bekel terkejut. Dari mana kami mendapat uang sebanyak itu? Jangan memperbodoh kami. Jika kalian harus membuat sendiri gerbang pasar itu, maka kalian juga harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Masih harus ditambah dengan pajaknya. Sekarang kalian cukup mengeluarkan uang sebanyak itu, tanpa harus ditambah-tambah lagi. Bukankah itu sudah merupakan satu penghematan yang cukup besar bagi kalian? Tidak, Ki Lurah, sahut Ki Demang. Kami tidak akan sanggup membayar. Jangan membohongi kami terus-menerus. Aku mendapat wewenang dari Ki Panji untuk mengurus masalah ini. Jika terpaksa kalian tidak mau membayar, maka tanah kekayaan Kademangan dan Padukuhan akan kami ambil. Jangan. Lalu dari mana kami mendapatkan dana bagi kepentingan Kademangan dan Padukuhan kami? Itu adalah urusan kalian. Jika kalian tidak ingin terjadi, maka kalian harus menepati kewajiban kalian tentang pajak yang harus kalian bayar. Ki Lurah, berkata Ki Demang. Kami tidak dapat memutuskan sekarang. Kami akan berbicara dahulu dengan para bebahu Kademangan dan Padukuhan ini. Apa yang akan kalian bicarakan? Cara untuk mendapatkan uang yang akan kalian pergunakan membayar pajak, atau cara untuk apa? Masalah pajak itu sendiri. Apa yang harus dibicarakan tentang pajak itu? Kalian harus membayarnya. Tidak ada jawaban lain. Itu pun harus kalian lakukan segera.
Hari ini atau besok. Kami tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengurusi pajak kalian. Pekerjaan kami terlalu banyak. Apakah kalian kira tugas kami hanya mengurusi kalian? Bukan begitu, Ki Lurah. Tetapi kami memerlukan waktu. Ki Demang dan Ki Bekel, aku tidak mau tahu persoalan di antara kalian. Besok aku akan datang lagi. Jika besok kalian belum membayar pajak itu, maka orang-orangku ini akan menangkap kalian dan membawa kalian menghadap Ki Panji di Ngadireja. Ki Lurah. Kami juga tidak tahu berapa banyak biaya yang dikeluarkan sebenarnya oleh Pangeran Jayaraga. Pangeran Jayaraga memang meninggalkan sejumlah uang. Tetapi selain yang kami keluarkan untuk membeli bahan-bahan bangunan, batu bata, kayu dan yang lain-lain, orang-orang yang dikirim oleh Pangeran Jayaraga itu juga mengeluarkan uang bagi keperluan itu. Besok aku akan menaksir berapa biaya pintu gerbang itu. Dengan demikian maka kami akan menentukan besar biaya yang harus kalian bayar. Ki Demang dan Ki Bekel nampak menjadi bingung. Beberapa orang yang mengerumuninya pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang memberikan perintah itu seorang lurah prajurit dan datang bersama beberapa orang prajuritnya. Tetapi menurut pendapat orang-orang yang berkerumun itu, perintah lurah prajurit itu benar-benar tidak masuk akal. Namun lurah prajurit itu membawa wewenang dan kuasa dari Ki Panji di Ngadireja. Tetapi tiba-tiba orang-orang yang berkerumun itu terkejut, ketika tiba-tiba saja dua orang, laki-laki dan perempuan, telah menyibak orang-orang yang berkerumun itu. Demikian ia berdiri di depan Ki Lurah, laki-laki itu pun berkata, "Aku setuju Ki Bekel dan Ki Demang menghadap Ki Panji di Ngadireja. Aku bersedia menyertai mereka." "Kau siapa, heh?" "Aku penghuni padukuhan ini. Rumahku di belakang pasar ini. Bahkan tanpa Ki Bekel dan Ki Demang, kami berdua akan pergi ke Ngadireja untuk menghadap Ki Panji. Persoalan tentang pajak atas bangunan yang dibuat oleh Pangeran Jayaraga ini memang memerlukan penjelasan." Wajah Ki Lurah menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Kau kira kau ini siapa, heh? Apa hakmu menghadap Ki Panji di Ngadireja? Setiap orang dapat menghadap Ki Panji. Kami adalah rakyatnya. Karena itu kami berhak menyampaikan gejolak perasaan kami kepada Ki Panji, karena Ki Panji adalah pemimpin kami. Orang tua kami, yang wajib mengasuh, melindungi dan merawat kami. Bicaramu seperti orang gila. Untuk menghadap Ki Panji ada tatanannya. Ada aturannya. Tidak setiap orang begitu saja dapat menghadap." "Ki Lurah, kami ingin memberikan penjelasan tentang pintu gerbang pasar ini sejelas-jelasnya, agar Ki Panji mengerti bahwa tidak seharusnya Ki Panji minta Ki Bekel dan Ki Demang membayar pajak." "Cukup," bentak Ki Lurah. "Aku dapat membungkam mulutmu." "Mungkin. Tetapi mulut tetanggaku, mulut para bebahu padukuhan ini dan bebahu Kademangan? Mulut orang-orang pasar ini? Apakah Ki Lurah akan membungkam semuanya? Kalau membungkam itu Ki Lurah artikan membungkam untuk selama-lamanya, apakah Ki Lurah akan melakukan terhadap kami semuanya?" Ki Lurah itu menggeretakkan giginya. Sementara Ki Bekel dan Ki Demang serta orang-orang padukuhan itu yang mengerumuninya menjadi bingung. Mereka belum pernah mengenal kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Namun kedua orang itu mengaku bahwa mereka tinggal di belakang pasar ini. Panggraita Ki Bekel dan Ki Demang yang tajam mampu meraba bahwa kedua orang itu tentu bukan orang yang tinggal di belakang pasar, tetapi kedua orang itu tidak dapat membiarkan Ki Lurah itu berbuat semena-mena. Tetapi perbuatan mereka itu akan dapat mengakibatkan malapetaka yang gawat bagi mereka berdua. Sementara itu Ki Bekel dan Ki Demang mengetahui bahwa para pemungut pajak adalah sekelompok orang yang tidak berjantung. Mereka dapat berbuat apa saja untuk memaksa orang-orang yang tinggal di daerah kuasanya untuk membayar pajak. Dibekali dengan sekelompok prajurit, maka pemungut pajak itu benar-benar mampu berbuat sebuah anak iblis yang bangkit dari neraka. "Sudahlah," berkata Ki Demang. "Biarlah kami selesaikan masalah pajak ini. Sebaiknya kalian berdua tidak usah mencoba untuk menghadap Ki Panji di Ngadireja." "Harus ada yang menyampaikannya, Ki Demang," sahut Gelagah Putih. "Jika tidak ada yang berani menyampaikan kepada Ki Panji, maka persoalan seperti ini akan berlarut-larut. Bukankah tidak wajar sama sekali bahwa Ki Bekel dan Ki Demang harus membayar pajak atas pembuatan pintu gerbang pasar yang tidak pernah Ki Bekel dan Ki Demang buat? Kalau Ki Panji ingin memungut dengan paksa pajak atas pembuatan pintu gerbang pasar ini,
seharusnya Ki Panji memaksa Pangeran Jayaraga, penguasa di Panaraga, untuk membayarnya. Kemarahan Ki Lurah hampir tidak terkendali. Tetapi seorang prajuritnya pun kemudian berkata, "Ki Lurah, baiklah kita mengalah. Marilah kedua orang ini kita bawa menghadap Ki Panji di Ngadireja. Biarlah mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan kepada Ki Panji. Tetapi mereka harus menanggung segala akibat dari perbuatan mereka itu. Jika Ki Panji marah dan kemudian berbuat di luar dugaan, sama sekali bukan tanggung jawab kita." Ki Lurah itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil menjawab, "Baiklah. Tetapi akibat yang dapat timbul karena kemarahan Ki Panji biarlah mereka tanggung sendiri." "Tidak, Ki Lurah," sahut Ki Demang dengan serta-merta. "Mereka tidak akan pergi menghadap Ki Panji. Biarlah aku dan Ki Bekel menyelesaikan pembayaran pajak ini dengan baik. Nah, terserah kepada kalian, jalan yang manakah yang akan kalian tempuh." Namun Gelagah Putih nampaknya tetap pada pendiriannya. Katanya, "Sudahlah, Ki Bekel dan Ki Demang. Biarlah kami berdua menghadap. Kami tahu bahwa Ki Bekel dan Ki Demang ingin menghindarkan kami dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Tetapi akibat apapun yang dapat timbul, biarlah kami tanggung, tanpa menyentuh Ki Bekel dan Ki Demang." Ki Bekel dan Ki Demang benar-benar menjadi heran. Tetapi mereka tidak dapat mencegah lagi ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian ikut bersama Ki Lurah pergi ke Ngadireja. Ki Lurah berjalan di paling depan. Kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sementara itu sekelompok prajurit berjalan di belakang mereka. Demikian mereka pergi, maka Ki Bekel dan Ki Demang pun menjadi gelisah. Dengan nada berat Ki Demang pun bertanya, "Apakah mereka itu orang-orangmu, Ki Bekel?" "Bukan, Ki Demang. Aku tidak mengenal mereka. Namun agaknya mereka tidak dapat menerima kesewenang-wenangan ini. Sehingga mereka telah melakukan satu perbuatan yang aneh. Kau percaya bahwa Ki Lurah akan membawa mereka kepada Ki Panji di Ngadireja?" "Tidak. Aku justru takut bahwa laki-laki dan perempuan itu akan mengalami bencana di jalan sebelum mereka sampai di Ngadireja." Ki Bekel dan Ki Demang pun menjadi tegang. Sementara itu beberapa orang yang berkerumun itu tidak dapat memberikan pendapat mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun akhirnya Ki Demang pun berkata, "Kita ikuti mereka. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Jika Ki Lurah dan para prajuritnya memperlakukan kedua orang laki-laki dan perempuan itu dengan buruk, bukankah kita tidak dapat berbuat apa-apa? Kita akan menyatakan kesediaan kita untuk membayar. Tetapi jika keduanya benar-benar dibawa menghadap ke Ngadireja, kita tidak akan mengganggu mereka. Kita justru akan menunggu hasil pembicaraan mereka dengan Ki Panji. Kalau Ki Panji yang memperlakukan mereka dengan buruk, kita harus mengambil alih persoalannya. Kita tidak dapat membiarkan kedua orang itu mengorbankan diri mereka bagi kita." Ki Bekel mengangguk-angguk. Akhirnya keduanya pun menyusul Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kepada beberapa orang yang mengerumuninya, Ki Demang pun berkata, "Jika kami tidak pulang, kalian tahu kemana kami pergi dan kenapa kami telah hilang. Tidak ada orang yang dapat mencegah mereka. Karena itu maka orang-orang yang berkerumun itu hanya dapat memandang dengan jantung yang berdebaran, Ki Bekel dan Ki Demang yang berjalan dengan cepat menyusul Ki Lurah, yang katanya akan membawa kedua orang laki-laki dan perempuan itu menghadap Ki Panji di Ngadireja, untuk membicarakan pajak yang harus dibayar oleh Ki Bekel dan Ki Demang karena pemugaran pintu gerbang pasar itu. Dalam pada itu, Ki Lurah pun berjalan dengan cepat melintasi bulak dan padukuhan. Namun ketika mereka berada di sebuah bulak panjang, maka Ki Lurah itu pun telah berbelok di sebuah simpang tiga dan menuruni tebing yang landai. Ternyata mereka pun sampai di tepian sungai yang menikung. Di tikungan terdapat sebuah kedung yang nampaknya cukup dalam, dengan airnya yang berputar. "Apakah ini jalan ke Ngadireja?" bertanya Gelagah Putih. Ki Lurah pun kemudian berdiri sambil bertolak pinggang. Sambil tersenyum ia pun menjawab, "Kita sekarang berada di Kedung Tangkis. Kedung ini memang bukan kedung yang besar, tetapi kedung ini adalah kedung yang keramat. Beberapa pohon raksasa yang tumbuh di pinggir kedung ini dihuni oleh dua jenis makhluk. Sepasang jin di batang dan dahannya. Sedangkan di bawah akar-akarnya itu merupakan sarang beberapa ekor buaya yang buas." "Untuk apa kita singgah kemari?" bertanya Gelagah Putih.
Segala penyesalan sudah terlambat. Aku tahu bahwa kau tidak tinggal di belakang pasar itu. Dugaan kami itu kalian perkuat dengan sikap kalian, bahwa kalian tidak mengenal kedung tangkis yang terkenal ini. Kau tentu orang asing yang berlagak sebagai pahlawan. Gelagah Putih pun menjawab. Aku memang tidak tinggal di belakang pasar itu. Tetapi aku sama sekali tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya merasakan ketidakadilan. Karena itu maka aku berniat menjelaskan persoalannya kepada Ki Panji di Ngadireja. Tidak ada gunanya, karena kau tidak akan pernah sampai di Ngadireja. Kenapa? Kau akan mandi di kedung itu. Jika kemudian kau akan disambar buaya, itu adalah nasibmu yang buruk. Tetapi tentu saja bahwa perempuan ini tidak akan melakukannya. Mungkin ia akan merasa malu untuk mandi di kedung ini. Namun bahwa Rara Wulan menyahut, sangat mengejutkan mereka. Aku tidak malu. Jika Kakang akan mandi, aku juga akan ikut mandi di kedung itu. Wajah Ki Lurah menjadi tegang. Katanya, di kedung itu ada buayanya. Kalau benar begitu, Kakang tentu tidak akan mandi di kedung itu pula. Cukup. Kami tidak mempunyai waktu banyak. Ki Lurah itu pun kemudian berpaling kepada prajurit-prajuritnya. Lemparkan laki-laki itu ke dalam kedung. Tetapi bawa perempuan itu ke Ngadireja. Aku memerlukannya. Dalam cetakan buku asli terdapat bagian yang hilang di sini. Para prajuritnya berdiri termangu-mangu. Namun sementara itu Ki Demang pun berkata, "Jangan, Ki Lurah. Jangan sakiti orang itu. Jangan pula dilemparkan ke dalam kedung. Kami akan membayar pajak yang harus kami bayar. Seberapapun banyaknya, tentu tidak akan semahal harga nyawa orang. Kalian ternyata adalah orang-orang gila pula. Bahwa kalian datang kemari, merupakan bencana yang sangat pahit bagi kalian. Aku tidak ingin ada saksi yang menyaksikan bahwa para prajurit telah melemparkan laki-laki gila itu ke dalam kedung. Karena itu jangan menyesal, bahwa setelah itu aku akan menghapus semua kesaksian. Termasuk kesaksian kalian berdua. Tidak akan ada kesaksian mengenai pembunuhan itu. Karena Ki Lurah tidak akan melemparkan laki-laki itu ke dalam kedung. Ia adalah orang yang sangat berbahaya bagiku. Orang itu telah berbicara tentang ketidakadilan karena aku menentukan pajak yang dianggapnya tidak masuk akal. Bukankah Ki Panji di Ngadireja yang akan memutuskan? Ia tidak akan pernah bertemu dengan Ki Panji Ngadireja. Maksud Ki Lurah. Jangan terlalu banyak bertanya. Apakah yang menentukan pajak itu bukan Ki Panji di Ngadireja? Tetapi Ki Lurah sendiri? Mata Ki Lurah itu menjadi merah. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, "Ya, akulah yang menentukan besar kecilnya pajak. Aku yang menentukan siapakah yang terkena pajak. Ki Panji tidak tahu apa-apa tentang pajak. Berapapun aku serahkan uang pajak kepadanya, maka Ki Panji di Ngadireja hanya mengangguk-angguk saja." "Dan ternyata uang pajak yang kau pungut tidak seluruhnya kau serahkan," sahut Gelagah Putih. "Uang pajak yang kau serahkan kepada Ki Panji di Ngadireja jauh lebih kecil dari uang pajak yang kau terima, sehingga sebagian terbesar dari pajak yang kau peras itu masuk ke dalam kantongmu sendiri. Ya, bukankah itu sangat menyenangkan? Karena itu aku menjadi kaya. Prajurit-prajurit yang setia kepadaku pun menjadi kaya pula. Mereka mendapat bagian yang cukup dari pajak yang aku peras dari rakyat dengan meminjam kuasa Ki Panji di Ngadireja. Kau adalah iblis yang paling laknat," geram Gelagah Putih. "Sudah sampai saatnya tingkah lakumu itu dihentikan. Marilah kita menghadap Ki Panji di Ngadireja. Aku akan melaporkan kepada Ki Panji, apa yang telah kau lakukan itu." Ki Lurah tertawa. Katanya, "Kau kira Ki Panji akan marah kepadaku? Ki Panji tentu hanya akan memperingatkan aku dengan kata-kata lunak, karena Ki Panji memang tidak pernah marah. Ki Panji adalah seorang pemimpin yang lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dukungan kami para prajurit. Karena itu maka Ki Panji tidak akan dapat berbuat apa-apa, apapun yang kami lakukan. Karena itu, tidak ada gunanya seandainya kalian dapat menangkapku dan membawaku untuk menghadap Ki Panji. Apapun yang akan dilakukan oleh Ki Panji, aku ingin membawamu menghadap." Ki Lurah itu tertawa berkepanjangan. Kepada para prajuritnya ia pun berkata, "Lemparkan ketiga orang gila itu ke dalam kedung. Laki-laki itu, Ki Bekel dan Ki Demang. Seperti kataku tadi, bawa perempuan ini pulang. Aku memerlukannya."
Ki Bekel dan Ki Demang adalah orang yang diunggulkan di kademangan mereka. Karena itu maka mereka pun tidak begitu saja menyerahkan diri untuk dilemparkan menjadi makanan buaya di kedung yang dalam itu. Seandainya mereka harus dicabik-cabik oleh buaya-buaya yang bersembunyi di bawah akar-akar pohon raksasa yang tumbuh di pinggir kedung itu, biarlah buaya itu mencabik-cabik mayatnya saja. Ki Bekel, berkata Ki Demang. Ternyata kita benar-benar tidak akan pulang. Rakyat kita tahu apa yang terjadi atas diri kita, meskipun mereka tidak menyaksikan sendiri. Jangan merajuk, berkata Ki Lurah lantang. Kalian sudah terlanjur masuk ke sarang serigala lapar. Tidak ada jalan kembali. Kematianlah yang akan mencengkam kalian sesaat lagi. Ki Bekel dan Ki Demung itu pun segera meloncat ke tepian. Mereka pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ia senang melihat sikap Ki Bekel dan Ki Demang yang bertanggung jawab atas tugas mereka. Bahkan mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk berusaha membela rakyatnya. Tetapi kemampuan seseorang memang terbatas. Demikian pula kemampuan Ki Bekel dan Ki Demang. Mereka berdua merasa bahwa hari-hari terakhir mereka telah tiba. Mereka tidak akan mampu melawan sekian banyak prajurit yang dipimpin oleh Ki Lurah yang bengis itu. Tetapi Ki Bekel dan Ki Demang tidak memperhitungkan kemampuan Gelagah Putih dan perempuan yang berjalan bersamanya itu. Sejenak kemudian, para prajurit itu pun telah menghambur menyerang Ki Bekel dan Ki Demang. Yang lain menyerang Gelagah Putih, serta 2 orang di antara mereka berusaha menangkap Rara Wulan. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkan mereka. 2 orang prajurit yang berusaha menangkap Rara Wulan itu telah terlempar beberapa langkah surut. Hampir saja mereka terguling masuk ke dalam air. Sementara itu para prajurit yang berniat menangkap dan melemparkan Gelagah Putih ke dalam kedung, telah kehilangan kesempatan mereka. Mereka pun berjatuhan sambil mengaduh kesakitan. Ketika Gelagah Putih meloncat sambil memutar tubuhnya dengan kaki terayun mendatar, maka kakinya itu telah menyambar beberapa orang prajurit sekaligus, sehingga mereka pun terpelanting jatuh. Sementara itu, Rara Wulan telah menyingsingkan kain panjangnya, serta melenting bergabung dengan Ki Bekel dan Ki Demang yang segera mengalami kesulitan. Sejenak kemudian pertempuran pun menjadi sengit. Gelagah Putih dan Rara Wulan berloncatan menyambar-nyambar. Tangan dan kaki mereka bergerak dengan cepat mengenai tubuh para prajurit sehingga mereka pun berjatuhan. Ki Lurah yang menyaksikan pertempuran yang berat sebelah itu mengumpat sejadi-jadinya. Kemarahannya tidak mampu dibendungnya lagi. Karena itu maka ia pun segera terjun memasuki arena pertempuran. Yang menghadapinya bukannya Gelagah Putih, tetapi justru Rara Wulan. Iblis betina, geram Ki Lurah. Aku akan mencekikmu dan melemparkanmu ke kedung itu. Aku ingin melihat tubuhmu dikoyak-koyak oleh buaya yang tinggal di dalamnya. Tetapi Rara Wulan justru bertanya. Apakah kau tidak jadi membawa aku ke Ngadireja? Bukankah kau mengatakan bahwa kau memerlukan aku? Persetan kau, perempuan binal, teriak Ki Lurah. Rara Wulan tertawa. Sementara itu Ki Lurah yang marah pun segera meloncat menyerangnya. Tetapi Rara Wulan telah bersiap menghadapinya. Sehingga dengan cepat pula Rara Wulan itu bergeser menghindar. Bahwa serangannya sama sekali tidak menyentuh lawannya, Ki Lurah pun menjadi semakin marah. Sebagai seorang lurah prajurit ia merasa, bahkan para prajuritnya meyakini, bahwa Ki Lurah adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, berhadapan dengan seorang perempuan, Ki Lurah tidak boleh mengecewakan keyakinan para prajuritnya. Ia harus dapat menangkap perempuan itu dan dengan tangannya sendiri melemparkannya ke dalam kedung yang dihuni oleh beberapa ekor buaya itu. Jika semula Ki Lurah itu memang tertarik melihat perempuan itu, namun kemudian wajah perempuan itu baginya telah berubah menjadi wajah iblis, yang menyeringai dengan taring-taringnya yang tajam serta suara tertawanya yang melengking tinggi. Ki Lurah pun kemudian telah meningkatkan ilmunya. Serangan-serangannya datang bagaikan banjir bandang. Tetapi bagi Rara Wulan, yang dilakukan oleh Ki Lurah itu adalah sia-sia. Justru beberapa kali serangan Rara Wulanlah yang telah menembus pertahanan Ki Lurah. Betapapun Ki Lurah itu mengerahkan kemampuannya serta tenaga dalamnya, namun tataran kemampuannya masih belum mampu menjangkau tataran kemampuan Rara Wulan. Karena itulah maka justru berkali-kali Ki Lurah itu tergetar surut. Bahkan ketika kaki Rara Wulan itu menyambar lambung Ki Lurah, maka Ki Lurah itu telah terlempar beberapa langkah. Hampir saja Ki Lurah itu terpelanting masuk ke dalam kedung yang dihuni oleh beberapa ekor buaya yang buas itu.
Dengan tergesa-gesa Ki Lurah itu pun bangkit berdiri. Dengan tergesa-gesa pula Ki Lurah itu pun bergeser menjauhi air kedung yang nampak berputar perlahan-lahan. Sementara itu, Gelagah Putihlah yang kemudian bertempur bersama Ki Bekel dan Ki Demang. Ki Bekel dan Ki Demang sendiri telah mengalami kesulitan menghadapi prajurit-prajurit yang menyerang mereka. Tetapi setiap kali prajurit-prajurit itu telah terlempar jatuh di pasir tepian. Gelagah Putihlah yang berloncatan menyambar-nyambar seperti sikatan memburu belalang. Dengan demikian maka para prajurit itu tidak sempat berbuat apa-apa terhadap Ki Bekel dan Ki Demang, yang serba sedikit mampu pula melindungi dirinya. Dengan demikian maka Ki Lurah dan para prajuritnya itu pun akhirnya sama sekali tidak berdaya. Jangankan melemparkan orang-orang yang dianggapnya menghalanginya itu ke kedung, sedangkan untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka sudah tidak mampu lagi. Ki Lurah yang beberapa kali jatuh terbanting itu memang masih berusaha bangun. Untunglah bahwa pasir yang lunak menebar di tepian, sehingga pada saat ia terbanting jatuh, tubuhnya tidak menjadi luka oleh goresan-goresan batu padas. Meskipun demikian, serangan Rarawulan telah membuat wajahnya menjadi lebam. Sebelah matanya menjadi merah kebiru-biruan. Dadanya menjadi sangat nyeri, seakan-akan tulang-tulang iganya berpatahan. Lambungnya pun terasa mual dan nafasnya menjadi sesak. Ketika Ki Lurah itu tertatih-tatih berdiri, Rarawulan sudah siap untuk meloncat sambil menjulurkan kakinya menyamping. Maka Ki Lurah itu pun akan terlempar ke dalam kedung. Tetapi Rarawulan tidak melakukannya. Ia justru melangkah perlahan-lahan mendekati Ki Lurah sambil berkata, "Ki Lurah." Tubuh dan pakaian Ki Lurah nampak kotor sekali oleh pasir di tepian. Tubuh Ki Lurah pun nampak terlalu letih. Karena itu maka sebaiknya Ki Lurah mandi. Aku ingin mempersilahkan Ki Lurah mandi di kedung itu. Ki Lurah tidak perlu malu meskipun aku berdiri di sini, karena Ki Lurah dapat mandi dengan tetap mengenakan pakaian Ki Lurah. Wajah lurah prajurit itu menjadi pucat. Apapun yang dilakukannya, tidak akan berarti apa-apa. Perempuan itu dapat saja melemparkannya ke dalam kedung itu. Namun ketika selangkah Rarawulan maju, maka Ki Lurah itu pun segera berlutut sambil berkata, "Jangan. Jangan lemparkan aku ke dalam kedung itu. Kita akan menghadap Ki Panji di Ngadireja, Ki Lurah. Karena itu, sebaiknya Ki Lurah mandi dahulu. Kemudian satu-satu prajuritmu juga akan terjun ke dalam kedung untuk mandi. Jika kalian nampak bersih dan segar, Ki Panji di Ngadireja tentu akan merasa senang menerima kalian. Jangan. Aku minta ampun." Rarawulan pun kemudian berpaling kepada Gelagah Putih yang berdiri di sebelah Ki Bekel dan Ki Demang. Di tepian itu beberapa orang prajurit terbaring pingsan. Satu dua masih tetap sadar akan diri mereka. Tetapi tubuh mereka terasa sangat lemah, sehingga mereka tidak dapat segera bangkit. "Sebenarnya aku ingin tahu, apakah di kedung tangkis ini memang ada buayanya?" berkata Gelagah Putih. "Karena itu, aku ingin melemparkan seorang di antara kalian ke dalamnya." "Kau dapat memilih, Kisanak," berkata Ki Lurah. "Siapakah di antara para prajurit yang pingsan itu?" Tetapi Gelagah Putih menjawab, "Itu tidak menarik. Jika kita lemparkan seorang yang sedang pingsan, maka ia tidak akan meronta jika seekor buaya menyeretnya ke bawah akar pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir kedung itu, atau bahkan seandainya ada 2 ekor atau lebih yang memperebutkannya. Aku ingin seorang yang tidak pingsan. Seorang yang masih sadar penuh, dan mampu meronta-ronta ketika mulut-mulut buaya itu menyentuhnya. Seorang yang pingsan atau sudah tidak berdaya, sama sekali tidak akan dapat memberikan satu pertunjukan yang menarik." "Maksud Kisanak, yang tidak pingsan dan yang masih mempunyai kesadaran utuh, serta mampu berusaha menyelamatkan diri meskipun tidak akan berhasil, adalah Ki Lurah." "Jangan. Jangan, Kisanak." Ki Lurah itu pun kemudian membungkuk sampai dahinya menyentuh pasir sambil merengek. "Ampun, Kisanak. Aku mohon ampun. Jangan lemparkan aku ke dalam kedung." "Baiklah. Jika demikian, bersiaplah. Siapkan prajurit-prajuritmu. Kita akan menghadap Ki Panji di Ngadireja." Ketegangan telah mencengkam jantung Ki Lurah. Wajahnya nampak bahwa ia mengalami ketakutan yang sangat. Agaknya tidak seperti yang dikatakannya bahwa Ki Panji adalah seorang yang lembut, yang tidak pernah marah, dan segala sesuatunya hanya menurut saja kepada Ki Lurah, karena ia menyandarkan kuasanya kepada kekuatan para prajurit.
Tetapi agaknya Ki Lurah merasa lebih takut lagi jika ia dilemparkan ke dalam kedung, dan kemudian jatuh ke mulut seekor buaya yang akan menyeretnya ke bawah pepohonan raksasa di antara akar-akarnya yang kusut. Atau bahkan akan menjadi rebutan 2 atau 3 ekor buaya, sehingga tubuhnya akan terkoyak-koyak. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun kemudian membentaknya. "Cepat! Bersiaplah! Kita akan menghadap Ki Panji di Ngadireja." "Baik. Baik, Kisanak," berkata Ki Lurah. Ki Lurah itu pun kemudian telah memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bersiap-siap. Yang sudah dapat bangkit segera berusaha membangunkan kawan-kawannya yang masih pingsan. Sementara Gelagah Putih pun berkata, "Sabar sajalah, Ki Bekel dan Ki Demang. Kita akan membawa mereka ke Ngadireja. Terima kasih atas pertolongan Kisanak. Kami tidak menyangka bahwa Kisanak ternyata mampu mengatasi Ki Lurah dan sekelompok prajurit-prajuritnya yang garang itu. Bahkan dengan demikian, Kisanak berdua telah menyelamatkan nyawa kami pula. Hampir saja kami menjadi makanan buaya-buaya di kedung tangkis itu, jika saja Kisanak tidak tampil. Tetapi kami pula yang memaksa Kisanak datang ke tempat ini. Jika kami tidak berusaha untuk membawa Ki Lurah ke Ngadireja, maka aku kira Ki Bekel dan Ki Demang tidak akan datang ke tempat ini." Ki Bekel dan Ki Demang mengangguk-angguk kecil. Sementara Gelagah Putih pun berkata selanjutnya, "Ki Bekel dan Ki Demang, marilah. Kita akan pergi ke Ngadireja, bertemu dengan Ki Panji." "Apakah Ki Bekel dan Ki Demang pernah bertemu dan berbicara dengan Ki Panji?" "Belum, Kisanak." "Jadi Ki Bekel dan Ki Demang masih belum pernah mengenal Ki Panji?" Ki Demang menggeleng. Katanya, "Kami memang belum pernah mengenal Ki Panji di Ngadireja. Selama ini yang kami kenal adalah Ki Lurah, yang bertindak atas nama Ki Panji." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Lurah pun tengah mempersiapkan orang-orangnya. Ia mencoba membangunkan mereka yang pingsan dengan memercikkan air ke wajah mereka. Satu-satu para prajurit itu pun menjadi sadar. Mereka pun kemudian duduk sambil memegangi bagian tubuhnya yang masih terasa kesakitan. Sementara itu, Ki Lurah pun telah memerintahkan mereka bersiap untuk pergi ke Ngadireja, menghadap Ki Panji. Beberapa saat kemudian, meskipun sambil menyeringai kesakitan, para prajurit itu pun telah bersiap untuk meneruskan perjalanan mereka ke Ngadireja. Mereka yang menolak untuk meneruskan perjalanan, akan dilemparkan ke dalam kedung yang dihuni oleh beberapa ekor buaya itu. "Marilah. Jangan menunda-nunda lagi. Kami sudah merasa tidak sabar lagi," berkata Gelagah Putih. Ki Lurah pun kemudian memerintahkan prajuritnya untuk bangkit dan berjalan meninggalkan tepian. Mereka naik ke tebing yang landai. Beberapa orang berjalan tertatih-tatih sambil menyeringai kesakitan. Bahkan ada di antara mereka yang setelah berjalan beberapa langkah, masih harus berpegangan dan dipapah oleh kawan-kawannya yang keadaannya lebih baik. Dengan demikian maka perjalanan mereka menjadi sangat lamban. Tetapi Gelagah Putih tidak dapat memaksa mereka berjalan lebih cepat. Jika ada di antara mereka yang bergayut kepada kawannya, maka iring-iringan itu pun harus berhenti beberapa saat lamanya. Ketika mereka naik ke jalan, maka orang-orang yang berpapasan pun memperhatikan mereka sambil bertanya-tanya di dalam hati. Apa yang telah terjadi dengan para prajurit itu, sehingga nampaknya mereka seperti sepasukan yang baru saja dikalahkan di medan perang. Namun Ngadireja memang sudah tidak terlalu jauh. Karena itu maka beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di Ngadireja, sebuah kademangan yang terhitung besar. "Untuk sementara Ki Panji tinggal di Banjar," berkata Ki Lurah. "Jadi kita akan pergi ke Banjar sekarang," sahut Gelagah Putih. Ki Lurah terdiam. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya harapan baginya adalah sikap Ki Panji yang mudah tersinggung. Meskipun kemudian Ki Panji itu dapat menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat, tetapi Ki Panji itu tidak mudah menerima sikap orang di luar kesatuannya yang mencampuri persoalannya. Bahkan mungkin Ki Panji akan menolak mendengarkan laporan orang-orang yang membawanya menghadap bersama Ki Bekel dan Ki Demang. Meskipun setelah mereka pergi, ia akan mengalami perlakuan yang sangat menyakitkan. Tetapi sikap Ki Panji itu memang tidak dapat ditebak sebelumnya. Jika Ki Panji itu mau mendengarkan laporan kedua orang yang menangkapnya, maka keadaannya akan dapat menjadi sangat gawat. Demikian mereka memasuki pintu gerbang Banjar, maka Ki Lurah itu pun berkata kepada dua orang prajurit yang bertugas di Banjar itu,
Silahkan mereka duduk di peringgitan. Aku akan menghadap Ki Panji. Kedua orang prajurit itu memperhatikan kawan-kawannya dengan kerut di dahi. Tetapi keduanya tidak berbuat apa-apa, karena Ki Lurah tidak memberikan perintah apa-apa. Sedangkan Ki Lurah sendiri merasa tidak perlu memberikan perintah apa-apa kepada kedua orang prajurit yang bertugas di Banjar itu, karena mereka memang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kedua orang yang datang menggiringnya bersama para prajurit itu adalah dua orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku tidak tahu apakah ilmu mereka setingkat dengan ilmu Ki Panji. Yang kemudian dilakukan oleh kedua orang prajurit itu kemudian adalah mempersilahkan kedua orang laki-laki dan perempuan serta Ki Bekel dan Ki Demang itu duduk di peringgitan. Sementara itu, Ki Lurah telah memerintahkan prajurit-prajuritnya yang kesakitan duduk di serambi gandok, sementara Ki Lurah itu pun segera masuk ke ruang dalam untuk menghadap Ki Panji, yang sedang berada di longkangan menunggui orangnya yang sedang memandikan seekor ayam jantan. Ayam aduan kebanggaan Ki Panji, yang selalu menang dalam arena aduan ayam. Ki Panji, desis Ki Lurah yang kemudian duduk di belakangnya. Ki Panji itu berpaling. Namun ia pun menjadi terkejut ketika ia melihat wajah Ki Lurah yang lebam, serta sebelah matanya yang masih nampak merah kebiru-biruan. Kau kenapa? Bertanya Ki Panji. Telah terjadi perlawanan terhadap para prajurit. Perlawanan? Heh? Kau bilang perlawanan? Iya, Ki Panji. Sahut Gelagah Putih. Siapa yang berani melawan para prajurit? Apakah kau tangkap orang itu dan kau bawa kemari? Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Panji yang disebutnya tidak pernah marah dan yang hanya akan menasehatinya dengan lembut itu membentak. Apakah kau tuli? Apakah orang itu kau tangkap dan kau bawa kemari? Bukan kami yang membawanya kemari, Ki Panji. Tetapi orang itu sendiri yang datang kemari, ingin bertemu dan berbicara dengan Ki Panji. Apa? Orang itu datang kemari setelah ia melawan prajuritku? Apakah ia orang gila? Apa yang sebenarnya terjadi, geram Ki Panji? Kenapa orang itu tidak kau tangkap dan kau bawa kemari, sehingga orang itu sendiri yang berniat menemui aku di sini? Seharusnya apapun keperluannya, jika ia sudah memberikan perlawanan kepada para prajurit, maka ia harus ditangkap. Kami sudah berusaha, Ki Panji. Tetapi kami tidak berhasil menangkapnya. Apa yang kau katakan? Kau dan prajuritmu sudah mencoba menangkapnya tetapi tidak berhasil? Iya, Ki Panji. Sahut Gelagah Putih. Berapa orang semuanya yang telah melawan para prajurit itu? 2 orang, laki-laki dan perempuan, serta Ki Bekel dan Ki Demang yang kami datangi untuk dipungut pajaknya. 4 orang? Yang seorang perempuan? Iya, Ki Panji. Sahut Gelagah Putih. Anak iblis, tiba-tiba saja kaki Ki Panji telah menekan bahu Ki Lurah sehingga Ki Lurah itu jatuh terlentang. Sementara Ki Panji itu dengan cepat melangkah ke pendapa. Demikian Ki Panji itu keluar dari pintu peringgitan, maka ia pun melihat 4 orang duduk di peringgitan. Sementara beberapa orang prajuritnya duduk di serambi gandok. Sebagian dari mereka masih nampak kesakitan. Jahanam kalian. Jadi kalian telah berani melawan kuasa seorang Panji di Ngadireja? Apakah aku berbicara dengan Ki Panji di Ngadireja? Sahut Gelagah Putih. Ya. Aku Panji di Ngadireja, jawabnya masih sambil berdiri. Gelagah Putih pun kemudian bangkit berdiri pula. Ia sama sekali tidak menunduk ketika Ki Panji di Ngadireja itu memandanginya dengan mata menyala. Ki Panji, berkata Gelagah Putih kemudian. Aku datang mengantarkan prajurit-prajuritmu yang telah menyalahgunakan wewenangnya. Siapa yang mengatakan bahwa prajurit-prajuritku telah menyalahgunakan wewenangnya? Kami. Maksudku kami berdua, Ki Bekel dan Ki Demang. Ki Lurahmu itu mencoba memeras Ki Bekel dan Ki Demang untuk membayar pajak yang seharusnya tidak perlu dibayar. Kau tidak mempunyai wewenang untuk menilai prajurit-prajuritku. Akulah yang dapat mengatakan, apakah prajurit-prajuritku menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya atau tidak. Bukan kau. Bukan Ki Bekel dan bukan Ki Demang. Kami melihat langsung apa yang akan dilakukan, sedang Ki Bekel dan Ki Demang telah mengalaminya. Kami datang untuk minta agar Ki Panji mengadili para prajurit Ki Panji itu. Itu urusanku. Itu urusan para prajurit. Kalian tidak dapat ikut campur.
Apalagi kalian telah berani menentang para prajuritku yang sedang menjalankan tugasnya. Prajurit-prajurit Ki Panji tidak sedang menjalankan tugas, tetapi mereka sedang memeras. Kalian harus melakukan apa yang diperintahkan oleh prajurit-prajuritku itu lebih dahulu. Tidak seorang pun yang boleh mencoba menentangnya. Baru kemudian, jika tindakan para prajuritku itu dirasa kurang adil, barulah kalian datang kepadaku. Melaporkan apa yang kalian anggap tidak adil itu. Tetapi kalian tidak dapat langsung menentang keputusan-keputusan yang telah mereka buat. Tetapi keputusan-keputusan mereka jelas tidak pada tempatnya. Mereka memungut pajak seenaknya sendiri, tanpa mengingat sasaran pajak yang akan mereka ambil. Cukup. Aku tidak mau mendengar sesorahmu. Pergi dari Banjar ini. Biarlah aku mengurusi prajurit-prajuritku dengan caraku. Aku tidak mau kalian mengajari kami. Aku tidak mengajari, Ki Panji. Kami datang untuk melaporkan tindakan-tindakan para prajurit yang tidak pada tempatnya. Aku melaporkan bahwa mereka telah menyalahgunakan kekuasaan yang Ki Panji berikan kepadanya. Cukup. Kau dengar. Sekarang pergi. Biar aku mengurusi prajurit-prajuritku sendiri. Tetapi kami adalah saksi. Ki Panji belum bertanya kepadaku, kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh para prajurit itu. Ki Panji belum mendengarkan kesaksian kami tentang penyalahgunaan kekuasaan yang telah mereka lakukan. Diam! Diam! Ki Panji berteriak. Aku dapat mengusirmu dengan kekerasan. Masih ada beberapa orang prajuritku yang dapat melemparkan kalian keluar regol halaman. Bersambung ke bab 577. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.